Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Kali ini saya akan coba cek energi keuangan atau pekerjaan atau karir kalian di sepanjang tahun 2023. Tadinya saya akan bacakan untuk bulan Januari, tapi berhubung karena ini udah mau masuk pertengahan, jadi saya bacakan untuk sepanjang tahun 2023 aja. Kira-kira seperti apa ya Aquarius? Tapi sebelumnya saya ingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi bisa resonate, bisa tidak, atau mungkin hanya resonate sebagian aja. Oke Aquarius, kita mulai ya pembacanya. Ini kartunya udah saya sapa untuk mempersingkat waktu. Oke, di sini ada kartu Three of Swords ya. Ada kartu Three of Swords. Lalu kemudian ada Ten of Swords. Ini jangan takut ya. Three of Swords-nya ini lihat ini, jangan, nggak usah takut karena ini udah berlalu kejadiannya. Lalu di sini ada Three of Wands. Lalu kemudian kartu sarannya ada The Magician. Tantangannya di sini ada The Hangman. Saya tidak membaca kartu terbalik ya. Dan di bottom of the deck-nya ada The Chariot sama The Death. Oke gini ya Aquarius. Tapi ini bisa Anda bisa tidak ya. Ini untuk sebagian dari kalian aja. Aduh maaf ya. Mungkin di kalian ini mungkin sebelumnya ada entah itu ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin disebabkan konflik ya di tempat kerja apa dengan seseorang, intinya terjadi konflik kemudian kamu kehilangan pekerjaan kamu, atau bisa jadi kamu bisnisnya kemarin-kemarin ini eh, tidak berjalan sesuai keinginannya. Duh maaf. Jadi mungkin ada yang bisnisnya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan, jadi kurang berjalan dengan baik ya. Atau mungkin bisa jadi di sini ada yang kehilangan uang kah atau aset yang berharga, entah itu kamu dimanfaatin oleh seseorang atau ditipu seseorang, intinya kamu kemarin-kemarin kehilangan sesuatu ya, bisa pekerjaan seperti yang tadi saya bilang, ataupun aset berharga, ataupun bisnisnya yang berjalan kurang baik. Dan itu membuat kamu terluka ya, membuat kamu terluka, pikiran juga, dan bahkan energinya mungkin sekarang ini karena ada kartu Ten of Swords, mungkin energinya masih ke bawah-bawah ya sampai sekarang. Meskipun kejadiannya udah berlalu, tapi energinya masih terbawa sampai sekarang. Jadi gini ya, mungkin kamu merasa apa ya, terluka karena mungkin merasa ditusuk dari belakang kah, atau karena merasa dihianati oleh seseorang ataupun keadaan ya. Kamu sangat terluka di sini. Seperti gambarnya ini ya, orang tertusuk 10 pedang, ini teramat sakit. Tapi gini, sebenarnya gini, semua semua apa ya, roda kehidupan itu kan berputar, tidak melulu tentang, tidak ada seseorang yang sedih terus atau gembira terus, tuh nggak ada. Jadi semua berputar, roda kehidupan itu berputar, silih silih berganti ya. Mungkin posisi kamu mungkin sekarang lagi seperti ini, tapi jangan khawatir karena ini Ten of Swords itu kartu 10 ya. Kartu 10 itu biasanya, jadi yang kemarin-kemarin mungkin kesakitan yang teramat luar biasa, merasa dihianati, merasa ditusuk dari belakang, ini kesakitan kamu mungkin akan bukan mungkin, jelas akan berakhir ya. Jelas akan berakhir. Jadi gini, kadang-kadang ya, tidak semua eh, apa yang kita rencanakan itu akan hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi manusia itu hanya berencana ya, jadi hasilnya tetap yang Maha Kuasa yang menentukan. Kita itu hanya bisa berencana, hasilnya tetap Tuhan yang menentukan atau yang Maha Kuasa yang menentukannya. Kejadian yang kemarin-kemarin mungkin membuat kamu apa ya, lumayan terguncang ya, karena kejadiannya itu sangat tidak terduga atau di luar ekspektasi kalian ya, membuat kalian sangat-sangat terluka mungkin di sini. Kalau menurut saya sih lepaskan ya, lepaskan, ikhlaskan apa yang telah hilang di dalam hidup kamu.
maafkan orang-orang yang telah menyakiti kamu, ikhlaskan ya, ikhlaskan aja. Karena apa? Karena di depan ini ada kartu Three of Wands ya, Three of Wands di sini bisa dibilang, apa ya, akan ada peluang ya, peluang atau kesempatan kamu untuk memperbaiki keadaan ekonomi kamu ya. Akan ada peluang, ada kesempatan di sini. Di sini saya lihat nanti di depan kamu mungkin, eee, akan merencanakan, apa ya, akan berencana atau melakukan sesuatu untuk keuangan kamu atau pekerjaan kamu ya, kamu menginginkan perubahan gitu. Karena kamu nggak mau ya seperti ini terus, jadi kamu punya nanti di depan merencanakan sesuatu. Ini yang tadi saya bilang ada peluang, ada kesempatan untuk kamu bisa merubah keadaan menjadi lebih baik. Tapi sarannya gini ya, sarannya karena di sini ada Hierophant, apa ini, The Magician, maaf, ada The Magician. Sarannya adalah, eee, karena sebenarnya ini, kamu sebenarnya orangnya punya 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 bakat ya, punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan ya di sini. Kamu itu sebenarnya punya kemampuan, punya bakat untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Kenapa? Karena itu kamu orangnya cerdas, kreatif gitu ya. Jadi caranya adalah tunjukkan kemampuan kamu, lebih percaya diri lagi dalam, eee, melangkah atau mengambil sikap ya. Jadi jangan apa ya, karena tantangannya di sini ya, seperti yang tadi saya bilang akan ada, bisa jadi akan ada tawaran atau kesempatan kamu untuk merubah kondisi keuangan kamu ke, eee, menjadi lebih baik gitu ya. Tapi tantangannya di sini karena ada Hangman ya, di sini ada Hangman. Jadi, semuanya ini berbicara tentang, pola pikir kamu ya, tentang pikiran kamu. Sebentar sebentar. Jadi kamu ini, jadi gini, tawaran ini, kesempatan ini bisa bisa datang ke kamu, dengan catatan kamu lebih memperhatikan diri diri kamu sendiri, dalam artian gini, jangan jangan stuck dengan pikiran-pikiran negatif ya, jadi kuncinya di pikiran kalian ini. Jadi tawaran atau kesempatan itu akan datang dengan catatan nih, karena ada tantangannya ini ya. Kamu bisa, menghilangkan pikiran-pikiran negatif di diri kamu. Jadi rasa mungkin pikiran negatif itu bisa berupa rasa takut atau rasa apa ya, mungkin takut, takut gagal lah, takut takut tidak berhasil lah, gitu kan. Jadi ketakutan-ketakutan itu, termasuk energi negatif ya. Jadi energi negatif itu harus ditaklukkan, harus dihilangkan dari pikiran kamu. Itu tantangannya. Bila mana kamu bisa melakukan itu, nanti tawaran atau kesempatan itu akan datang. Jadi bila mana ada tawaran itu kamu harus berani ya, berani, apa ya, menunjukkan kreativitas kamu, lebih percaya diri lagi, karena kamu orangnya punya kemampuan untuk mewujudkan sesuatu hal yang kamu inginkan gitu ya. Yaitu tantangannya, lepaskan energi-energi negatif di pikiran kamu, jangan terjebak dengan, pikiran-pikiran negatif. Jadi jangan terkungkung gitu ya dengan, pikiran-pikiran negatif. Jadi kamu harus harus berani apa ya, karena di sini ada The Chariot ya, harus berani bergerak, eee, jangan stuck gitu ya, apalagi di pikiran negatif kamu, apa jangan gini, kamu mau perubahan di bidang keuangan kamu ya, kamu nggak mau keadaannya seperti ya dalam posisi maaf-maaf mungkin, agak kurang nyaman gitu keuangannya ya, kurang memenuhi kebutuhan sehari-hari kamu, eee, kamu tuh harus 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 mau gerak gitu, jangan jangan hanya diam, nunggu gitu ya, stuck. Jangan hanya berpangku tangan meratapi apa yang udah hilang di dalam diri kamu gitu. Jadi kamu harus harus berani melangkah, bergerak gitu, jangan hanya menunggu, hanya diam aja gitu. Itu ya pesannya itu, eee, tunjukkan tunjukkan bahwa kamu
mampu, lebih percaya diri lagi, kamu tuh punya kemampuan, tunjukkan kreativitas kamu. Lebih berpikiran terbuka ya, jadi, misalkan kamu dapat saran atau masukan-masukan, nasihat-nasihat dari orang lain itu, kamu lebih terbuka gitu, lebih mau menerima saran dan masukan dari orang lain dan hilangkan energi negatif di pikiran kamu, ketakutan-ketakutan, apalah itu pokoknya hilangkan karena nanti di depan saya lihat ya ada The Chariot sama The Death di sini. Nah ini Knight of Cup, akan ada gini, akan ada pergerakannya pergerakan, jadi akan ada transformasi ya, transisi gitu, bukan transformasi, transisi. Dari fase yang mungkin sekarang ini kalian kurang beruntung, kurang nyaman, nanti beralih ke fase yang lebih baik. Karena di sini ada the death. Cuman gitu, syaratnya kamu harus berjuang, harus bergerak, jangan hanya diam meratapi. Seperti itu ya. Hilangkan energi-energi negatif di diri kamu, hilangkan ketakutan kamu. Maka peluang itu akan datang, peluang untuk eh, apa ya, merubah merubah keadaan keuangan kamu itu akan ada. Akan ada perubahan di keuangan kamu ya. Dengan catatan itu mau bergerak, mau aksi, jangan hanya diam. Oke Aquarius, sampai sini dulu ya. Saya kira cukup dulu pembacaannya. Sampai ketemu lagi di pembacaan berikutnya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk kalian. Jadikan yang kurang baik sebagai antisipasi aja, antisipasi aja ya, yang baik-baik sebagai motivasi aja. Ingat, tetap letakkan keyakinan tertinggi kepada Sang Maha Kuasa, karena tarot ini hanya media untuk membaca energi aja. Jadi bijaklah dalam menyikapi setiap bacaan tarot. Terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi buat videonya. Oke, Aquarius. Dadah.